Lagi cari cara buat dapat passive income dari saham? Nah, pas banget nih. Ada kabar gede dari Bank Mandiri yang kayaknya sayang banget kalau dilewatkan. Mereka mau bagi-bagi dividen jumbo. Dan di sini kita bakal kupas tuntas. Apa sih artinya ini buat portofolio kamu? Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Angkanya nggak main-main loh. Bank Mandiri atau kode sahamnya BMRI bakal ngeguyur total 9,3 triliun rupiah sebagai dividen interim. Ini tuh bukan cuma angka yang fantastis buat perusahaannya, tapi ini artinya ada cuan langsung yang dibagiin ke kita-kita, para pemegang saham. Ini sinyal kuat banget kalau mesin uang mereka lagi kenceng-kencengnya. Biar kita semua ngerti, kita bakal bedah satu persatu ya. Pertama, kita lihat detail pembayaran dividennya, terus kita intip dapur pacu di balik performa keren ini. Setelah itu, kita timbang-timbang apa aja kekuatannya dan tantangannya, baru deh kita masuk ke bagian paling praktis, apa yang harus kamu lakuin, dan terakhir, kita simpulkan bareng-bareng. Yuk, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Sebetulnya apa sih arti dari pengumuman gede-gedean ini? Buat yang mungkin masih awam, dividen itu apa sih? Gampangnya gini, ini tuh cara perusahaan bilang, makasih ke kamu sebagai investor. Mereka bagiin sebagian dari keuntungan yang mereka dapat. Anggap aja ini kayak bonus atau pendapatan pasif dari saham yang kamu pegang. Asyik kan? Nah, sekarang pertanyaannya kan, duit segede 9,3 triliun rupiah itu datangnya dari mana sih? Jawabannya tentu aja dari kinerja bisnisnya yang solid. Yuk kita lihat lebih dalam lagi, apa sih mesin penggerak di balik dividen raksasa ini? Jadi siapa sih Bank Mandiri ini? Coba bayangin, mereka ini salah satu raksasa perbankan milik negara yang jadi andalan buat perusahaan-perusahaan kakap di Indonesia. Tapi jangan salah, lewat aplikasi super canggih kayak Livin buat kita-kita dan Kopra buat bisnis, mereka juga serius banget menggarap pasar digital. Dividen jumbo ini bukan sulap, bukan sihir ya. Coba lihat datanya deh. Pertumbuhan kredit mereka itu melesat di atas rata-rata industri. Total asetnya bahkan udah nembus 2.500 triliun rupiah. Gila kan? Dan kepercayaan nasabah juga kelihatan dari dana yang mereka simpan terus tumbuh kuat. Nah inilah mesin yang nggak hasilin untung gede itu. Tubuh kenceng itu kan kadang ngeri-ngeri sedap ya, takut risikonya juga gede. Tapi, nah ini kerennya BMRI. Mereka nunjukin kalau mereka sangat hati-hati. Rasio kredit macet alias NPL mereka itu rendah banget, cuma 1,19%. Artinya, mereka tumbuhnya berkualitas. Likuiditasnya juga sehat banget, jadi mereka punya banyak amunisi buat ekspansi ke depannya. Tentu, nggak ada bisnis yang jalannya mulus-mulus aja. Biar fair, yuk kita bedah secara jujur. Apa aja sih kekuatan utama Bank Mandiri? Dan tantangan apa aja yang harus mereka hadapi di pasar yang makin kompetitif ini? Dari analisis ini, kita bisa lihat dua hal penting. Kekuatan utama mereka jelas banget ada di dominasi pasar korporat dan platform digital mereka yang udah matang. Tapi di sisi lain, ancaman seriusnya datang dari bank-bank digital dan fintech yang lincah banget dan terus menggerogoti pasar retail. Jadi, kemampuan mereka buat terus bersaing di arena ini bakal jadi kunci banget. Kalau diibaratkan, BCA itu rajanya nasabah retail, BRI jagoannya UMKM, nah BMRI ini panglimanya perusahaan-perusahaan besar. Tapi yang menarik buat kita sebagai investor, valuasi sahamnya saat ini kelihatan lebih bersahabat dibanding beberapa pesaing utamanya. Menarik. Oke, cukup analisanya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, bagian yang paling praktis buat kamu sebagai investor. Apa aja sih yang perlu kamu tahu dan lakuin? Nah, ini penting banget buat dicatat. Bagi-bagi dividen gede ini bukan kejutan musiman loh. BMRI itu punya rekam jejak yang sangat konsisten manjain investornya. Ada komitmen kuat dari manajemen buat selalu bagiin sekitar 60% dari laba bersih mereka sebagai dividen. Ini nunjukin fokus jangka panjang mereka keuntungan pemegang saham. Nah, ini dia tanggal-tanggal keramat yang wajib kamu lingkari di kalender. Cum dividen itu tanggal 5 Januari. Gampangnya, ini hari terakhir kamu bisa beli saham BMRI kalau mau ke bagian dividen interim ini. Lewat dari tanggal itu, atau di periode X dividen, ya udah, kamu nggak akan dapat. Sesimpel itu. Eits, jangan salah. Angka Rp100 per saham ini baru pemanasannya aja loh. Ini kan baru dividen interim. Para analis memprediksi bakal ada dividen final yang lebih gede lagi di awal tahun 2026. Kalau ditotalin, dividen buat kinerja tahun 2025 itu diperkirakan bisa nyampe Rp320 sampai Rp400 per saham. Terus, untung nggak sih? Coba kita adu sama instrumen favorit semua orang, deposito.
Potensi imbal hasil atau yield dari total dividen BMR ini bisa mencapai 6,5% sampai 7,5%. Angka ini jelas jauh lebih seksi dibanding bunga deposito di bank-bank besar yang rata-rata cuma 3% sampai 4%. Itu juga belum dipotong pajak. Kelihatan kan bedanya? Akhirnya, kita sampai di pertanyaan pamungkas. Setelah kita lihat semua data dan analisis tadi, apakah saham BMRI ini cocok dan klik buat masuk ke dalam portofolio kamu? Jadi, kalau kita rangkum, ada 3 alasan kuat kenapa BMRI ini menarik banget buat dipertimbangkan. Pertama, sebagai mesin penghasil pasif income lewat dividennya yang royal. Kedua, fondasi bisnisnya yang kokoh banget sebagai pemimpin pasar. Dan yang ketiga, potensi pertumbuhannya di masa depan yang didorong inovasi digital lewat Livin dan Kopra. Tentu saja, penting buat kami ingatkannya, obrolan kita ini tujuannya buat nambah wawasan, bukan ajakan untuk membeli atau menjual. Pastikan kamu selalu melakukan riset sendiri atau ngobrol sama profesional keuangan sebelum ngambil keputusan investasi apapun. Do your own research. Sebagai penutup, pertanyaannya saya kembalikan ke kalian. Dengan kombinasi pendapatan dividen yang stabil dan mesin pertumbuhan digital yang lagi ngebut, kira-kira bisa nggak sih BMRI ini jadi salah satu pilar utama buat ngebangun portofolio investasi kamu? Silakan lakukan riset lebih lanjut dan tentukan langkahmu sendiri. Terima kasih sudah menyimak.